Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai rangkaian jembatan pada mata kuliah ukuran besaran listrik. Rangkaian jembatan itu sendiri nanti terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu adalah untuk mengukur sumber tegangan DC, yaitu berupa rangkaian dengan sumber DC. Maka nanti akan ada dua, yaitu jembatan Weston dan jembatan Kelvin. Selanjutnya untuk rangkaian dengan sumber AC itu nanti ada jembatan Weston, jembatan Maxwell, jembatan Wind, jembatan High, dan jembatan Skiring. Yang selanjutnya beberapa rangkaian ini saya akan jelaskan satu per satu. Jembatan Weston, berarti jembatan Weston ini pertama kali dikembangkan oleh Samuel Hunter Christine pada tahun 1833, kemudian ditemukan dan disempurnakan kembali oleh Sir Charles Weston pada tahun 1843. Itulah mengapa dikatakan bahwasanya ini dinamakan adalah jembatan Weston. Rangkaian jembatan Weston itu digunakan untuk memperoleh akurasi pada pengukuran yang sangat kecil. Sistem pengukuran daya elektronis yang mengukur nilai atau kuantitas resistansi yang tidak diketahui, berarti nilainya itu tidak diketahui. Nah, jembatan Weston ini adalah nanti alat yang paling banyak digunakan untuk mengukur akurasi dari 1 hingga 100.000 ohm. Jadi salah satunya nanti aplikasinya untuk jembatan Weston adalah untuk mengukur tahanan isolasi, jadi mengetahui berapa arus bocor pada sebuah penghantar. Rangkaian dari jembatan Weston itu sendiri seperti ini ya, berarti nanti ada ini beberapa rangkaian. Untuk rangkaian pertama itu nanti ada nilai R1, R2, R4, dan R3. Ini kalau misalkan rangkaiannya di rangkaian pertama, berarti nanti sumber tegangan akan masuk dari sisi sini ya, plus dan minus. Ini yang di plus, ada yang di minus. Nah, dimana nilai resistansi itu nanti mempengaruhi dari arus yang mengalir pada masing-masing rangkaian, khususnya adalah nanti arus yang mengalir pada nilai R3. Dan untuk yang rangkaian kedua ini disederhanakan ya, disederhanakan sama seperti rangkaian satu, sebenarnya cuma bentuk penggambarannya, penyusunannya berbeda. Begitu pula untuk rangkaian ketiga. Nah, nanti dalam jembatan Weston arus yang mengalir pada R5 itu sangat berpengaruh kepada nilai dari resistansi masing-masing. Yang selanjutnya nanti dalam R5 akan diganti dengan sebuah galvanometer. Yang selanjutnya nanti akan di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, ini rangkaian jembatan Weston ya, saya jelaskan. Berarti hambatan pada R5 itu akan bernilai sangat kecil ya, sehingga nanti nilai R5 itu bisa diabaikan ya. Ini sehingga kalau digambarkan kembali akan seperti ini. Berarti rangkaian di R5 itu tidak ada karena arus yang akan mengalir ya, di R5 itu sangat kecil sekali ya. Sehingga dari rangkaian ini ya, yang baru, rangkaian pencerahan yang baru itu bisa dicari namanya rangkaian penggantinya ya, dengan menggunakan prinsip sederhana dari hukum Ohm. Jadi rangkaian serinya nanti arusnya akan terbagi menjadi dua, yaitu arus yang menuju kepada R1 dan R4 dan arus yang menuju pada R2 dan R3. Sehingga ada dua cabang arus di sini. Untuk arus yang di R1 dan R4, maka R1 ditambah R4 karena terhubung secara seri, dan arus yang terdapat pada R2 dan R3 juga berlaku seri, maka tinggal menambahkan saja. Sehingga karena sudah ditambahkan, kemudian antara cabang di atas ini dan cabang di bawah itu terhubung secara paralel, sehingga nanti rangkaian penggantinya itu bisa digunakan dengan
penyelesaian secara paralel, 1/R paralel ditambah 1/R 14 ditambah 1R 23, maka akan diperoleh nanti berapa nilai rangkaian penggantinya. Jembatan Wheatstone sebagai alat ukur, ya. Pada sebuah alat ukur, ya, jembatan Wheatstone itu nanti difungsikan adalah untuk mengukur, ya. Salah satunya digunakan nanti ukur besarnya nilai resistansi yang sangat kecil, berarti nilai arus. Tadi disampaikan bahwasanya nilai arus yang berada di sini itu sangat kecil sekali, ya, sehingga tadi dalam rangkaian sebelumnya itu diabaikan. Nah, dengan menggunakan prinsip tersebut itulah maka di dalam rangkaian yang tengah ini dari sisi C sama D itu nanti dihubungkan dengan sebuah galvanometer, di mana galvanometer merupakan komponen alat ukur arus yang mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi, ya. Sehingga apabila rangkaian ini misalkan SW ini saklar switch ini dihubungkan, maka nanti akan arus mengalir, ya. Dimana arah arusnya adalah di titik A nanti ada dua percabangan, yaitu mengalir di sisi R1 menjadi I1 dan di R2 yaitu I2. Nah, rangkaian jembatan itu akan seimbang, ya, apabila tidak terdapat arus yang mengalir pada galvanometer, berarti I di galvanometer itu tidak akan mengalir. Ini dengan syarat adalah seimbang antara di I1 dan I2. Nah, prinsip inilah itu nanti bisa digunakan untuk mengetahui apakah mengalir atau tidak. Ya, jadi pada saat rangkaian ini tidak seimbang, maka akan mengalir arus di sisi C sama D yang akan menuju kepada galvanometer. Artinya ketika ada arus masuk di sana, berarti galvanometer juga akan mengalami penyimpangan jarumnya. Nah, prinsip ini nanti yang akan digunakan dalam mengukur sebuah tahanan itu sendiri. Jadi jembatan Wheatstone itu nanti akan terdiri dari beberapa hambatan. Yang pertama adalah nilai hambatan RU, itu nanti yang akan dicari, ya, berarti nilainya berapa dari sebuah alat ukur. Kemudian dua hambatan yang lain itu adalah R2 dan R3 yang sifatnya adalah tetap, ya, dan yang ketiga adalah ada hambatan variabel atau yang nilainya adalah berubah. Ini secara gambar seperti ini nanti dalam rangkaian alat ukurnya, ya. Kemudian ini kalau misalkan disederhanakan biar lebih memahami, maka nanti akan seperti ini. Pada kondisi setimbang itu nanti berarti tegangan di sisi RU dan tegangan di sisi RV, ya, di sisi RU sini yang akan diukur, kemudian adalah resistor variabelnya itu akan setimbang, dan begitu pula tegangan di sisi R2 dan R3 juga akan setimbang. Sehingga kalau misalkan ini dijabarkan lebih lanjut menggunakan hukum Ohm, ya, V sama dengan I dikalikan R, arus yang mengalir pada sisi sisi ini hambatan RU itu sendiri nanti ada I1, berarti I1 dikalikan nilai RU, R nya itu sendiri yaitu RU, dan pada sisi tegangan di sini R3 dan R2 berarti nanti I3 kali R2 sama dengan I4 per 4 menggunakan hukum Ohm sederhana. Nah, dengan membagi di antara keduanya maka nanti akan diperoleh nilai dari masing-masing R, khususnya adalah R yang akan dicari yaitu RU adalah RU sama dengan R3 dikalikan RV per R2. Nah, itulah nanti yang akan menjadi sebuah dasar untuk mencari berapa nilai RU dari sebuah komponen yang akan diukur. Nah, error pada jembatan Wheatstone. Error pada jembatan Wheatstone sendiri berarti kabel penghubung itu dapat menimbulkan kesalahan pada saat jembatan Wheatstone itu digunakan untuk mengukur hambatan yang sangat kecil, ya. Misalkan ini nilai hambatan dari sebuah yang akan diukur, nah, sehingga nanti ada namanya rang pengukuran. Dengan adanya hambatan kabel penghubung maka besarnya hambatan yang akan diperoleh yaitu RU sama dengan R3 dikali RV plus Y, di mana Y itu adalah hambatan tambahan, ya, ditambah dengan hambatan penghubung tadi dibagi R2. Berarti ini dari rumus awal tadi, ya. Rumus yang awal tadi kan rumus awal R3 dikalikan RV. Nah, ini berhubung karena ada tambahan tadi itu yaitu penghantar, maka ditambah Y. Kalau dijabarkan lagi rumusnya menjadi ini, ya, berarti
masing-masing R3 dikalikan dengan RV, kemudian nanti nilainya adalah akan menjadi bawah. Nah, jembatan Weston itu biasanya digunakan untuk mengukur hambatan dari 5 ohm sampai dengan 10 pangkat 12 ohm, cukup sangat tinggi. Penggunaannya untuk yang paling sering digunakan itu untuk ohmmeter ya, khususnya adalah untuk mengukur ini arus bocor ya, misalkan di sebuah isolator dan lain sebagainya. Dan sebagainya juga untuk voltmeter yang menggunakan prinsip tadi, dan selain digunakan untuk menghitung yang sifatnya elektris, tegangan sama arus dan juga hambatan dengan sifatnya pula biasanya digunakan untuk mengukur tekanan strength gauge atau untuk termometer yang elektronik ya, bukan termometer menggunakan air raksa dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan di sini ada sebuah rangkaian jembatan Weston dengan nilai R1, R2, R3 dan R4 berturut-turut adalah 10 ohm, 10 ohm, 20 ohm dan 20 ohm. Tentukan hambatan penggantinya ya, dengan cara yang tadi. Ini gambarnya ya. Berarti R1, R2, R3, R5, R4, maaf ya. Ini berarti R3-nya yang tidak diketahui. Nah, dicari rangkaian penggantinya ya. Nah, rangkaian pengganti itu akan terjadi apabila nilai arus yang mengalir di R3 itu bernilai 0 ya, atau sangat kecil sekali, mendekati 0 sehingga dianggap 0, sehingga nanti cara menghitungnya rangkaian penggantinya dengan rumus penyederhanaan rangkaian biasa dengan hukum Ohm. R1 ditambahkan dengan R4, kemudian yang bawah R2 ditambahkan dengan R5. Mengapa ditambahkan? Karena ini terhubung secara seri ya, antara R1 dan R4 dan R2 dan R5 terhubung secara seri, maka ditambahkan 10 plus 20 hasilnya 30. Untuk yang bawah R2 juga sama, hasilnya adalah 30. Kemudian setelah itu, karena ini terpecah menjadi dua rangkaian, yaitu adalah di rangkaian atas dan bawah, maka bersifat paralel sehingga bisa diselesaikan dengan penyederhanaan berupa rangkaian paralel, yaitu seper R14, maksudnya R seri 14 dan seper R25. Diperoleh nilai R hambatan penggantinya adalah 15 ohm. Contoh yang kedua, misalkan sebuah rangkaian jembatan Weston itu digunakan sebagai alat ukur dengan nilai resistansinya sebagaimana pada gambar ya. Ini gambarnya. Yang dihitung adalah berapa beda tegangan antara titik C dan titik D. Berarti tegangan yang akan terdapat pada galvanometer itu berapa. Yang kedua adalah mencari nilai hambatan R yang harus diseri dengan R4 untuk menyimbangkan rangkaian tersebut itu berapa. Berarti biar nanti seimbang itu ada R tambahan yang diseri dengan R4 itu nilainya adalah berapa. Oke, penyelesaiannya ya. Berarti untuk menyelesaikan ini maka perlu dicari nilai tegangan di masing-masing cabang, yaitu di masing titik A dan C. Dimana titik A dan C berarti adalah IADC, IADC yang I yang mengalir pada sisi A, C dan D ya, dikalikan dengan RAC, dimana nilai RAC sendiri nanti adalah R1 yaitu 80 ohm, dan I yang mengalir ADC berarti nanti di sini I yang di sini ya, berarti ditambahkan antara nilai 80 ohm dengan nilai 120 ohm yang di sini. Berarti nanti di bawah karena ini di seri menjadi 80 tambah 120, kemudian R nya adalah 80. Nanti akan diperoleh nilai dari tegangan dari titik A dan C itu adalah 40 volt. Berarti memperolehnya sederhana ya tadi ya, diperoleh dari sisi ini, sisi A CB. Nah, nanti rangkaian apa saja yang mengalir, dan ini diselesaikan secara sederhana dengan menggunakan hukum Ohm. Ini sama dengan V per R. Selanjutnya adalah untuk cabang dari ini bukan ADB ya, tapi bukan VAC, maksudnya adalah VAD, yaitu dari titik A, D dan B. Maka dengan cara yang sama ya dengan yang sebelumnya. Berarti nanti di sini untuk arus yang mengalir di sisi sini dari ADB ada R 160 ya, ditambah dengan R
mohon maaf ini maksudnya adalah 480 ya, bukan 40 tapi 480. Dan R3 nya yang melalui dari RAD itu sendiri adalah nanti adalah 160 ya. Oleh karena itu nanti diperoleh tegangan di titik VAD yaitu adalah 75 volt seperti itu. Sehingga untuk tegangan di titik C sama D itu tinggal selisihnya saja, yaitu selisih tegangan di sisi AD di sini yaitu kita peroleh tadi 75 volt dan selisih di sisi AC yaitu 40 volt, maka hasilnya adalah 35 volt tegangan yang terdapat di titik C sama D. Berarti pertanyaan pertama sudah terselesaikan di sini. Pertanyaan kedua ya adalah berapa yang diperlukan ya? Dikarenakan hambatan yang diperlukan totalnya adalah 720 ohm, sehingga hambatan seri yang perlu ditambahkan ya, itu adalah tinggal dikurangi saja, yaitu 720 dikurangi 160, nanti hasilnya adalah 560 ohm. Ya, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai jembatan Kelvin. Audio Jungle.